Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang pagi ini saya akan menjelaskan mengenai topik hubungan struktur kimia dengan kepelarutan dan aktivitas biologis. Kali ini adalah pertemuan ketiga, yang mana pertemuan pada sebelumnya telah kita bahas bersama-sama topik mengenai hubungan struktur aktivitas obat pada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, kemudian dan ekskresi. Pada topik lalu kita telah banyak belajar mengenai struktur kimia, prosesnya seperti apa, yang mempengaruhi aspek-aspek farmakokinetik maupun farmakodinamik. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini memang khusus membahas mengenai hubungan struktur kimia dengan kerarutan dan aktivitas biologis. Mohon maaf sebelumnya karena suara saya agak serak. Apa definisi dari kelarutan atau solubility, ya? Karena tadi kita membahas hubungan struktur terhadap kelarutan dan aktivitas biologis, maka tentu kita harus memahami kelarutan itu apa. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut pada suatu solvent tertentu, pada suhu tertentu, pH tertentu, dan tekanan tertentu. Kelarutan suatu senyawa sangat dipengaruhi oleh struktur kimia yang menentukan sifat kepolarannya. Jadi, senyawa polar, ya, dia akan mudah larut di dalam pelarut polar. Seperti contoh yaitu pelarut polar seperti air, metanol, atau etanol. Oke. Pada umumnya, senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut polar dan sebaliknya, ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya ini adalah like dissolve likes. Jadi kalau senyawa itu bersifat non-polar, banyak sekali gugusnya yang meruah tanpa adanya gugus-gugus polar, maka dia lebih mudah larut pada pelarut organik seperti heksan, kemudian maaf. Ya, seperti heksan, benzen, ataupun yang lain. Itu adalah zat-zat yang bersifat non-polar. Oke, lanjutkan. Hubungan kepolaran dengan kelarutan dalam air. Senyawa yang larut memiliki dua syarat, yaitu senyawa polar dan terjadi interaksi ikatan hidrogen dengan air. Jadi, dari kalimat ini saya menjelaskan bahwasanya
Senyawa yang larut dalam air harus punya dua syarat. Yang pertama, dia polar dan dapat terjadi ikatan hidrogen dengan air. Senyawa polar tetapi tidak dapat berinteraksi ikatan hidrogen dengan air, maka senyawa tersebut tidak dapat larut air. Meskipun ada senyawa A itu polar, tapi tidak dapat mengadakan ikatan dengan air, maka otomatis dia tidak akan larut dengan air. Contoh, kloroform, propilbromida adalah senyawa polar. Namun tidak larut air karena tidak dapat atau tidak bisa terjadi interaksi ikatan hidrogen dengan air. Apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik dua kutub antara atom H dari gugus OH atau N atau F yang bersifat berkutub positif ya dengan pasangan elektron atom O, N atau F sebagai kutub negatif antar molekul. Jadi ini contohnya saya sebutkan adalah air ya, atau di sini ada gugus lainnya ya. Ini yang disebut ikatan hidrogen adalah atom H, D parsial positif ya. Ini adalah O, memiliki D parsial negatif, saling berhubungan. Ini yang dimaksud sebagai ikatan hidrogen. Jadi syaratnya adalah untuk D parsial negatif adalah atom O, N, atau F. Sedangkan gugus OH, ya ini adalah OH, atau NH, atau HF, ya. Ini sebagai atom hidrogennya D parsial positif. Setelah kita mengetahui apa itu tadi ikatan hidrogen, sekarang kita harus mengetahui apa definisi dari kepolaran. Perbedaan keelektronegatifan antar dua atom dalam suatu ikatan kovalen yang bernilai lebih dari 0,5. Bila atom makin elektronegatif, makin besar kecenderungan untuk menarik elektron ikatan kovalen. Akibatnya, kerapatan elektron di sekitar atom menjadi bertambah dan muatan sedikit lebih negatif. Sebaliknya, kerapatan elektron atom lainnya yang terlibat dalam ikatan kovalen cenderung berkurang dan muatan sedikit lebih positif. Maksudnya itu seperti ini kata-katanya ya. Contoh HF. Ya. Karena F ini sangat elektronegatif dibandingkan atom H, sehingga kecenderungan elektron yang diseringkan oleh atom H terhadap F ini cenderung ditarik oleh F, sehingga di sini adalah lebih D parsial negatif, sedangkan di sini adalah D parsial positif.
Tetapi apabila atom C ikatan hidrokarbon, ya, ini misalnya Ca3, ini juga, karena tidak terjadinya keelektronegatifan yang besar, otomatis disinilah tidak akan terbentuk D parsial positif maupun negatif. Disinilah berarti senyawa ini bukan senyawa polar, tapi non-polar. Contoh lagi yaitu misalnya ya, ini adalah H2O, air. Maka di sini kita lihat bahwasanya atom O lebih elektronegatif daripada atom H. Maka di sini akan tertarik sebagai D parsial negatif, di sini adalah D parsial positif. Oke. Jadi bila atom makin elektronegatif, kecenderungan menarik elektron pada ikatan kovalen semakin besar, sehingga ya rapatan elektron di sini semakin bersifat D parsial negatif. Kemudian di sini rapatan elektron otomatis semakin merenggang karena disebut sebagai D parsial positif. Oke, kita tahu bahwasanya di tabel periodik yang paling tinggi itu adalah elektronegatifnya adalah F. Kalau gas mulia ini emang udah jangan ditanya karena memang dia udah stabil di alam ya. Tapi di sini kita tahu bahwasanya golongan 7A adalah F paling tinggi ya. Sehingga kalau kita lihat contohnya yaitu di sini kita kalkulasikan bagaimana perhitungannya. Ini O, ini H, ini Cl, misal berapa? Ini D parsial negatif, D parsial positif, kita bisa melihat nanti menghitungnya. Karena ini 3,44 dikurangi 2,2, hasilnya lebih dari 5. Itu ya. Jadi meningkatnya elektronegatifan kalau kita lihat ini adalah F itu paling tinggi, skala Poyntingnya 4, Cl 3,2, Br 3, I 2,7. Maka tadi kalau kita lihat ikatan C dengan C, maka kita apakah dia polar atau tidak, kita 2,5 dikurangi 2,5 adalah 0. Maka ikatan tersebut adalah non-polar. C sama H, kita lihat H 2,2, C 2,5, maka di sini selisihnya adalah 0,3. Masih tidak lebih besar dari 0,5, maka ini adalah non-polar. Tapi berbeda dengan misalnya air, H2O. Kita buktikan O adalah 3,4 ya skala Paulingnya, sedangkan H adalah 2,2. Kalau kita kurangkan, maka dia akan lebih besar dari 0,5, yaitu sebesar 1,2.
Maka ikatan tersebut adalah ikatan polar. Bagaimana dengan CO2? CO2 ini, C kita tahu bahwasanya 2,5 ya. Kemudian O adalah 3,4. Maka selisih antara ini adalah 0,9. Tentunya lebih dari 0,5. Tapi ternyata tarik-menarik antara C ke sana dan ke sana ini adalah sama-sama besar, sehingga dia disebut sebagai non-polar. Oke, paham ya dari sini? Mengapa kloroform dan propil bromida yang merupakan senyawa polar tetapi tidak larut air? Ya, karena kedua senyawa tersebut tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen dengan air. Ya, kita lihat kalau kita tanya apakah kloroform itu polar, maka jawabannya dia polar. Tapi biasanya karena semua yang tidak larut dalam air itu disebut sebagai non-polar. Tapi kalau kita lihat definisinya, C sama Cl kalau kita hitung skala Paulinya akan lebih dari 0,5. Maka dia polar. Namun, dia tidak dapat larut dengan air karena tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen. Bagaimana dengan propil bromida? Sama, kalau kita lihat C sama Br saat kita elektronegatifnya kita kalkulasi, maka lebih dari 0,5. Seharusnya dia polar. Ya, tapi dia tidak dapat mengatakan ikatan hidrogen dengan air. Karena ingat definisi ikatan hidrogen yaitu adanya NOF ya, atom NOF yang mengikat H yang berikatan dengan NOF lainnya. Mengapa etanol dapat larut dalam air? Karena etanol adalah senyawa polar dan terdapat hubungan ikatan hidrogen dengan air. Jadi dia ini etanol ya. Oke. Ini dapat mengadakan ikatan hidrogen. Jadi etanol larut air dan etanol juga dapat mengadakan ikatan hidrogen antar molekul etanol sendiri. Kemampuan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air berkurang dengan bertambahnya efek arangan luang. Semisalnya adalah 1 oktanol. Maka kalau semakin panjang rantainya ini, maka akan susah, akan terhalang, sehingga dia tidak larut. Sehingga metanol, etanol, propanol, butanol masih bisa larut. Tapi nanti kalau udah bertambah si atomnya, maka dia tidak akan bisa larut pada air. Sehingga apa pentingnya mengetahui kepolaran senyawa dengan ilmu kimia medisinal, yaitu sifat hidrofilik dan lipofobik berhubungan dengan kelarutan dalam air, sehingga sifat lipofilik dan hidrofobik berhubungan dengan kelarutan dalam lemak.
Ya, gugus yang meningkatkan kelarutan senyawa dalam air yaitu gugus hidrofilik, sedangkan gugus yang meningkatkan kelarutan dalam lemak adalah gugus lipofil. Sifat kelarutan berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog. Overton pada tahun 1901 mengatakan kelarutan senyawa organik dalam lemak berhubungan dengan penembusan terhadap membran sel, sehingga senyawa yang sangat polar dia tidak akan mampu menembus membran sel, ataupun sebaliknya, senyawa yang sangat hidrofobik juga tidak akan mampu menembus, sehingga kita harus berada di antara nilai tersebut, tidak terlalu hidrofil dan tidak terlalu lipofil agar dapat menembus membran sel. Senyawa nonpolar bersifat mudah larut dalam lemak. Nilai koefisien partisi lemak air besar, sehingga mudah menembus membran sel secara difusi pasif. Jumlah obat yang akan berinteraksi dengan reseptor meningkat dan mempengaruhi intensitas aktivitas biologisnya. Jadi, kalau semisal obat ini sifatnya mudah larut, tidak terlalu hidrofil, tidak terlalu lipofil, sehingga dia otomatis kita tahu penembusan membran sel itu kan fosfolipid bilayer. Ya, sehingga dia bisa menembus, maka akhirnya semakin banyak yang menembus membran sel, maka semakin banyak pula yang akan berikatan dengan reseptor. Semakin banyak yang berikatan dengan reseptor, maka efek biologis semakin tinggi. Semakin tinggi, ya, meningkat. Namun sebaliknya, kalau seandainya sangat polar, maka susah untuk menembus membran sel, berikatan dengan reseptor semakin sedikit, maka efek biologisnya juga semakin kecil. Paham ya konsepnya? Bagaimana mengetahui kepolaran suatu senyawa? Kepolaran suatu senyawa dapat diprediksikan dengan melihat gugus-gugus fungsi penyusun senyawa tersebut. Berikut tabel gugus fungsi untuk memprediksikan kepolaran suatu senyawa. Jadi kita bagi, ada yang hidrofil, ya, ini adalah kuat, sedang, dan lemah, ya. Yang kuat yaitu adanya natrium sulfonat. Semua garam-garam natrium atau kalium itu adalah gugus polar sehingga mudah larut dalam air, makanya seperti ada natrium diklofenak, atau ini adalah natrium karboksilat, ya.
Kemudian ini adalah gugus sulfat, ya. Kemudian bersifat sedang OH, SH, aldehid, nitro. Kemudian ini adalah asam karboksilat. Kemudian ada ikatan yang lemah, ini adalah alkena maupun alkuna. Kalau lipofilik yaitu rantai hidrokarbon alifatik, alkil, aril, ya, tahu ya. Jadi untuk alifatik itu C rantai terbuka, alifatik, alkil juga sama. Aril ini adalah benzen, kemudian hidrokarbon polisiklik, yaitu rantai misalnya hidrokarbon polisiklik ini seperti heksan yang berbentuk lingkaran, ya. Ada N-heksan, normal heksan itu berbentuk lurus. Jadi itu yang otomatis kita akan bisa membayangkan, ya. Oke, prediksikan apakah senyawa berikut polar dan prediksikan pula kelarutan terhadap air. Kalau kita lihat, ini adalah vitamin C, ya. Apakah dia larut dalam air? Kita tahu bahwasanya vitamin B sama vitamin C adalah larut, ya, dalam air karena adanya gugus polar OH. OH ini, ya, OH ini memperbuat dia bersifat polar sekaligus dapat mengadakan ikatan hidrogen pada air, vitamin C, ya. Kemudian contoh lagi asam galat. Ini adalah berada di asam galat ini teh, ya. Ini kafein, ya, ini kafein. Ini juga ada di teh. Ini asam galat, ini juga larut dalam air, sehingga kita menyeduh teh kan kita menggunakan air panas, ya, sehingga ini bisa larut zat-zat kafein, asam galatnya, dan lain-lainnya. Kemudian ini adalah gentamisin. Ini sangat polar, sehingga gentamisin sudah saya sebutkan tidak dapat dikonsumsi ada sediaan peroral, ya, karena dia tidak dapat menembus membran GIT. Bagaimana dengan ini, ya? Ini adalah vitamin E. Vitamin E kita tahu bahwasanya hanya ada satu gugus polar ini saja, ya. Itu masih tapi kecenderungan yaitu adanya rantai panjang yang bersifat non-polar. Makanya vitamin E itu adalah larut lemak. Kemudian ini adalah minyak ikan omega 3. Apakah bisa larut air? Kita tahu bahwasanya gugus polarnya adalah ini aja dan ini polar-polar lemah. Tapi berhubung C-nya ini sangat mendominasi 1, 2, 3 sampai ke sana, ya, maka otomatis sifat non-polarnya lebih besar, ya, adalah vitamin E.
Parameter apa yang dapat menjelaskan kepolaran suatu senyawa? Parameter yang dapat menjelaskan kepolaran suatu senyawa itu biasanya lihat nilai log P. Ya, log P ini adalah log polarity, yaitu parameter yang sering digunakan. Ya, semakin besar log P, maka semakin lipofil. Ingat ya, log P semakin besar nilainya, maka semakin lipofil ya. Karena kita tahu log P itu adalah partisi oktanol air ya. Jadi log P adalah partisi oktanol dibanding air. TPSA adalah total polarity surface area. Semakin besar maka semakin hidrofil. Kalau log S adalah log solubility. Semakin besar log S maka bersifat hidrofil. Ini konsep yang harus dipegang. Jadi tadi saya sudah menjelaskan log P adalah partisi senyawa oktanol dibanding air. Mengapa digunakan oktanol bukan golongan alkohol lainnya seperti butanol sama nonanol? Karena struktur dari oktanol telah diteliti mirip dengan membran fosfolipid bilayer. Membran fosfolipid bilayer ini adalah membran sel kita, ini ada gugus polar, ini adalah non-polar. Ya, jadi obat itu kalau bersifat sangat polar hanya menempel di sini saja, tidak bisa masuk. Kalau bersifat sangat lipofil, udah di sini tidak bisa berikatan, sehingga harus berada di tengah-tengah. Dia punya gugus hidrofil maupun gugus lipofil sehingga bisa dapat menembus masuk. Ya, nah ini adalah hanya ini polarnya di sini. Nilai log P bisa dijadikan parameter apakah obat dapat diserap melalui membran GIT atau tidak. Nilai log P yang bisa diserap melalui membran GIT dengan baik adalah berkisar 2. Selain pendekatan log P, juga terdapat pendekatan Rule of Five Lipinski untuk memprediksikan proses penyerapan di saluran cerna. Jadi ini adalah parameter ya, log P-nya tidak lebih besar dari 5 ya. Kemudian MR-nya itu adalah tidak lebih besar dari 500. Kemudian ini adalah hidrogen aseptornya tidak lebih dari 10 dan hidrogen donornya tidak lebih dari 5. Nah, ini adalah parameter rule of five. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Bentar saya akan menjelaskan. Jadi intinya log P-nya seperti apa, ini kalau misalnya apakah ini bisa diserap atau tidak melalui GIT, maka parameter ini dan ini adalah lebih ke arah kepolaran ya. Berapa gugus OH dan NH.
berapa jumlah total O sama N, ya. Kalau di sini totalnya adalah 1, 2, 3, 4, ada 4. Ini adalah OH-nya atau ini cuma 1, berasal dari sini. Log P-nya 2,2, ini MR-nya segini. Otomatis ini dapat dikatakan bisa diserap melalui GIT. Ya, seperti itu. Kita harus melihat bagaimana. Jadi kenapa rule of five? Tadi ada TPSA atau ini adalah polarisasi surface area, yaitu kurang dari 140 Armstrong. Jadi ini adalah kepolarannya di sini, di sini, di sini ya. Jadi ini adalah polar surface area. Tidak boleh kurang dari, lebih besar dari 500, log P-nya kurang dari 5, kemudian hidrogen donor, ya, karena namanya hidrogen donor sama akseptor. Kalau akseptor itu kurang dari 10, kalau donor kurang dari 5, ya. Seperti itu. Jadi kita lihat doxorubicin, apakah dia ada sediaan tablet? Maka kembalikan lagi, MR-nya sangat besar, ya. Log P-nya segini, ya. Hidrogennya ini 12, ini. Maka berdasarkan rule of five Lipinski, doxo tidak bisa diserap melalui GIT, makanya obat doxo adanya dalam bentuk injeksi. Itu ya. Kalau dipaksakan, maka dia tidak akan mampu untuk menembus GIT, otomatis tidak mampu menembus sirkulasi. Saat tidak mampu menembus sirkulasi, maka obat tidak memiliki efek. Nah, ini contohnya dijawab apakah senyawa-senyawa tersebut ini bisa atau tidak diserap melalui GIT. Tadi saya sudah mengajarkan bahwasanya dilakukan analisis rule of Lipinski, ya. Log P-nya ternyata lebih dari 5, ya. Oke, kalau ini otomatis bisa MR-nya. Tapi melihat seperti ini, maka kelarutannya agak kurang baik karena log P. Ini log P-nya yaitu sekitar segini, cuma MR-nya terlalu besar, ya. Kemudian kita lihat juga hidrogen donor sama hidrogen akseptornya berapa jumlahnya. Saya jelaskan, apa sudah mengetahui yang dimaksud hidrogen bond donor, hidrogen bond akseptor? Ingat, kalau misalnya akseptor itu adalah menerima, berarti adalah jumlah NOF, ya. Itu berapa? Tapi kalau hidrogen bond donor itu seperti dia kan mendonorkan, ya. Ini seperti ini, ya. Ini kan otomatis NH-OH ini adalah hidrogen bond donor. Nah, kita akan lihat berapa jumlahnya. Kalau terlalu banyak, otomatis tidak bisa. Oke, kalau kita ditanya prediksikan
Tadi saya udah menjelaskan untuk gentamisin, neomisin tidak bisa ya. Ini asam galat, otomatis bisa. Salbutamol bagaimana? Kita lihat secara kepolarannya oke ya, tidak melebihi aseptor, sama hidrogen bond donornya tidak juga berlebihan. Oke. Cuma ini juga karena katekolamin ya, ini tidak bisa yang kemarin kita bahas ya. Meskipun hidrogen bond donornya memenuhi, aseptornya memenuhi, ukurannya memenuhi, tapi berhubung kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya ada gugus katekolamin, maka ini tidak dapat ya. Dopamin juga tidak dapat, ini vitamin C dapat, kafein dapat. Oke. Hubungan sifat kelarutan dalam lemak dan aktivitas. Contoh ini adalah antivirus turunan isatin beta tio semikarbazole. Kita lihat bahwasanya kalau semisal di gugus 7 ini dikasihkan gugus karboksilat, maka kelarutan dalam kloroform kosong dan dia tidak memiliki efek antivirus karena dia tidak dapat menembus membran sehingga efek memiliki antivirusnya kosong. Tapi saat saya coba gugus nomor 5 ini, maka kelarutan kloroform 3 ya udah relatif ada karena bisa menembus. Maka coba kita ubah menjadi 6, kita kasih F, kelarutannya bagus 16 dan ini juga bagus. Ya. Kemudian ini 7F, maka kelarutan kloroformnya juga bertambah, efektivitasnya bertambah. Kalau tidak ada didiskusikan suatu apapun, kelarutannya bagus sehingga memiliki aktivitas sebagai antivirus sebesar 100. Inilah salah satu hubungan ya, bahwasanya sifat kepolaran kelarutan itu sangat berdampak pada aktivitas. Hubungan koefisien partisi lemak air terhadap absorpsi bentuk tak terion turunan barbiturat. Ini adalah barbital, fenobarbital, amobarbital, kemudian psikobarbital, pentobarbital, heksabarbital, heksa 6 ya jumlah C-nya. Pento adalah 5, penta ya. Ini adalah fenobarbital ya. Semakin tinggi C-nya ya, absorpsinya semakin baik. Ya, ini jumlahnya meningkat ya. C-nya, maka dia dapat diabsorpsi semakin baik, efektivitas semakin. Tapi ingat, aktivitas biologi senyawa adalah seri homolog. Homolog di sini adalah pada seri homolog senyawa sukar terdisosiasi. Perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Makin panjang rantai samping atom C, maka molekul senyawa yang nonpolar semakin meningkat. Titik meningkat, namun kelarutan dalam air berkurang. Koefisien partisi lemak air meningkat, tegangan permukaan dan kekentalan meningkat,
maka aktivitas biologis meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum. Bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, maka aktivitas menurun secara drastis, jumlah atom C meningkat, kelarutan sangat menurun drastis, kelarutan dalam cairan luar sel menurun drastis, transport obat ke reseptor menurun, sehingga aktivitas menurun. Kelarutan dan koefisien partisi lemak air, ya, sifat fisik penting senyawa seri homolog untuk menghasilkan aktivitas biologis. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Tadi ya kita tahu bahwasanya senyawa semakin dia nonpolar, ya, maka dia semakin bagus dalam penembusan terhadap membran sel. Namun di sisi lain, kalau dia C-nya bertambah, otomatis sangat-sangat nonpolar, maka dia tidak dapat diserap juga dengan baik. Maka otomatis kalau tidak diserap dengan baik, maka tidak dapat berikatan dengan reseptor, sehingga dapat menyebabkan aktivitas berkurang. Oke, contohnya ini adalah yang akan saya aktivitas antibakteri, alkohol, alkil resorcinol, alkilfenol, ya, iya. Hubungan kelarutan dan aktivitas antibakteri alkohol terhadap Bacterium typhus dan Staphylococcus aureus. Oke, ini adalah kita lihat oktanol, heptanol, heksanol, butanol, ya. Terhadap kelarutan seperti apa? Efek butanol, ya, ini lebih baik daripada heksanol, heptanol, oktanol. Dikarenakan apa? Dengan atom sejumlah C, C-nya adalah 4 butanol, maka penembusan membran terhadap bakteri kedua ini sangatlah baik, ya. Tapi waktu jumlah C-nya 5, maka akan berkurang sedikit, ya. Dari grafik ini otomatis aktivitasnya agak berkurang, ya, sedikit berkurang, tapi masih memiliki efek antibakteri. Nah, di sini saat heksanol ini adalah untuk bakteri typhus ini masih memiliki efek, tapi untuk Staphylococcus aureus sudah tidak memiliki efek. Ya, di sini karena apa? Semakin panjang rantai C, semakin dia susah untuk menembus, ya. Makanya etanol itu digunakan untuk antiseptik, ya, bukan golongan oktanol, karena secara pengujian dia kurang kemampuannya dalam membunuh bakteri Staphylococcus aureus, ya. Jadi makanya itu adalah sebagai deret Oke, di mana tadi saya telah menjelaskan untuk Staphylococcus aureus
Kemudian untuk tifosus ya, kalau tadi C-nya 2 mungkin efektif masih sekian, belum maksimal. Tapi ditingkatkan lagi C-nya 4, oke. C-nya 5 kalau untuk tifosus masih oke. Tapi kalau untuk Staphylococcus aureus sudah maksimal. Ditingkatkan 6, ini sudah menurun karena berarti apa terhadap bakteri ini, maka dia tidak mampu lagi menembus dengan baik. Apalagi ditingkatkan lagi, makanya ini deret homolog. Kadang nanti kalau kita tingkatkan C-nya semakin banyak, bukan semakin bagus. Karena apa? Bisa jadi sudah menurun aktivitasnya. Kalau ini baru di 8, baru maksimal, di 9, dilebihkan, ini udah menurun ya. Jadi pengaruh C adalah jumlah C banyak, aktivitas akan meningkat sampai maksimal. Jika sudah maksimal, kemudian kita tambahkan lagi, aktivitas akan menurun. Jadi pengaruhnya adalah tersebut ya. Jadi ada ini kuadran kiri dan kanan ya. Pengaruh percabangan dan ikatan rangkap kelarutan air meningkat. Kuadran kiri, aktivitas menurun ya. Maka di sini aktivitas N-hexanol lebih besar dari N-hexanol sekunder dan N-hexanol tersier terhadap tifosus. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang paling maksimal adalah 6 tadi, tapi bahwasanya kalau kita lihat yang untuk heksanol yang biasa sama heksanol sekunder sama tersier, maka lebih baik yang lantai lurus. Kalau kuadran kanan, aktivitas makin meningkat. Jadi aktivitas antibakteri semi-homolog 4 alkil resosinol sama dia adalah maksimal C-nya adalah 6. Bila lebih maka tidak punya aktivitas, atau dilebihkan ini tidak memiliki aktivitas. Kalau dalam jumlah 4 masih memiliki aktivitas sekian, 5 sekian, 6 udah maksimal. Kalau diturunkan ditambah lagi maka dia akan turun. Oke, jadi paham ya hubungan kelarutan dan aktivitas biologis. Jadi struktur kimia itu akan memiliki, saya simpulkan kembali lagi ya, jadi struktur kimia itu memiliki parameter kepolaran karena gugus-gugusnya. Apabila dia otomatis polar, non-polar, ini akan memiliki pengaruh berdampak pada kelarutannya, bagaimana di dalam air, kemudian bagaimana dia menembus. Apabila kelarutannya baik, menembusnya juga baik, maka dia berikatan dengan reseptor akan baik. Apabila berikatan dengan reseptor akan baik, maka aktivitas biologis akan baik. Tapi kita ingat, apabila kita tambahin atom C yang semakin banyak, ya, maka yang terjadi adalah sangat-sangat lipofil. Sangat-sangat lipofil ini juga tidak baik karena penembusannya akan berkurang, ya. Berikatan dengan reseptor akan berkurang, aktivitas akan menurun. Begitu pula sebaliknya, apabila senyawa ini dibuat sangat-sangat polar, maka dia susah untuk menembus membran. Maka kalau susah untuk menembus membran sel, maka berikatan dengan reseptor akan berkurang, aktivitas akan berkurang. Jadi memang seyogyanya obat idealnya adalah memiliki nilai kepolaran, ya, kelarutan
yang didefinisikan sebagai parameter log P itu adalah 2. Ya, kalau misalnya lebih dari 5 kurang bagus, kalau misalnya kurang dari misalnya negatif 2 juga tidak bagus. Jadi usahakan berada pada rentang log P yang bagus adalah antara 1 sampai 0 sampai 5 ya. Kalau udah negatif itu terlalu polar, tidak bagus ya, negatif 5 atau seperti apa, nggak, atau lebih dari 5 juga nggak bagus. Jadi berdasarkan rule of efficiency itu obat dapat menembus GIT membran sel itu biasanya adalah rentangnya antara 0 sampai 5 seperti itu. Oke, ini masih ada lagi hubungan tadi untuk Staphylococcus aureus. Kita lihat kalau C-nya sekian, ternyata partisisinya sekian. Ya, terhadap larutan terhadap ini adalah metil klorida, ya, maka aktivitasnya sekian. Tapi saat C-nya meningkat, maka ini meningkat juga aktivitasnya. Ini meningkat, kelarutannya juga meningkat. Maka di sini kita lihat saat diberi benzen gugusnya di sini ternyata sangat-sangat meningkat, maka juga dia memiliki aktivitas yang meningkat, ya. Koefisien fenol untuk membunuhnya sangat bagus. Jadi inilah pengaruhnya ya. Tapi ingat, kalau dinaikkan lebih tinggi itu bisa jadi berkurang karena sangat-sangat lipofil. Kalau sangat lipofil maka dia tidak dapat menembus. Tuh, oke. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Semoga saudara-saudara paham, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang. Namun saya tetap berusaha dan mendoakan kalian agar bisa mendapatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk selalu dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.